saya Rima Maulina dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Wadaya Gunung Jati. Saya dari kelas 2 Manajemen SDM dengan NPM 12 10 20 446. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai pembelajaran organisasi, di mana saya harap pemaparan materi saya kali ini bisa membantu teman-teman semua untuk lebih mengerti dan memahami apa itu pembelajaran organisasi dan apa saja yang ada dalam pembelajaran organisasi. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini ya. Dadah! Pembelajaran organisasi. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Ada pula pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Tingkatan organisasi pembelajaran diantaranya ada berpikir sistem, yaitu berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Lalu ada personal mastery, yaitu upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Lalu ada mental model, yaitu kemampuan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Selanjutnya ada membangun visi bersama, yaitu kenyataan perjalanan terus-menerus yang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi, merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Selanjutnya ada tim pembelajaran, yaitu pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Ada 3 teori pembelajaran dalam organisasi. Yang pertama ada operant conditioning, yaitu kondisi yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan yang diperbuatnya. Yang kedua ada classical conditioning, yaitu kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Yang ketiga ada social learning, yaitu orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Model pembelajaran masyarakat. Yang pertama ada proses memperhatikan, yang kedua ada proses mengingat, yang ketiga ada proses mesin untuk meniru, dan yang keempat ada proses pemberdayaan atau penguatan. Cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran. Langkah pembelajaran yang perlu dilalui untuk menjadi organisasi pembelajaran. Yang pertama ada penguasaan pengetahuan, yang kedua distribusi informasi, yang ketiga interpretasi informasi, yang keempat pengingatan organisasional. Lalu cara dalam menjadikan organisasi pembelajaran. Yang pertama ada pembelajaran analitis, yang kedua pembelajaran sintesis, yang ketiga pembelajaran eksperimental, yang keempat pembelajaran interaktif. Karakteristik organisasi pembelajaran. Di antaranya ada gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Lalu pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Lalu perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Organisasi belajar berkaitan erat dengan upaya mencari jawaban bagaimana organisasi mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat agar bisa bertahan dan tampil sebagai pimpinan di bidangnya. Aspek strategi organisasi dan hambatan pembelajaran diantaranya ada organisasi yang adaptif dan responsif terhadap lingkungan eksternalnya sekaligus kuat dalam integrasi internalnya. Lalu proses di mana anggota organisasi mendeteksi berbagai kesalahan, kemudian mengkoreksinya melalui berbagai tindakan dan restrukturisasi organisasi. Lalu, proses yang menunjukkan tim manajemen mengubah pembagian model mental organisasi, pasar, dan pesaing mereka.
Survei pembelajaran di organisasi, di mana rentang skor dapat diperoleh dan pemaknaannya sebagai berikut. 21-40% organisasi perlu melakukan pembenahan besar-besaran untuk menjadi organisasi pembelajaran. 40-60% organisasi telah memiliki beberapa karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. 60-80% organisasi telah memiliki dasar yang baik untuk menjadi organisasi pembelajaran. 80-100% organisasi telah memiliki karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Resistensi dan solusi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi. Anggota organisasi tidak sadar menolak pembelajaran. Yang pertama, fokus pada fragmentasi daripada sistem. Yang kedua, menekankan kompetisi di atas kerjasama. Yang ketiga, meskipun tidak ada yang salah dalam kompetisi, paradigma ini berakibat pekerja bersaing dengan berbagai orang, dengan siapapun mereka perlu berkolaborasi untuk mendapatkan akses. Yang keempat, menjadi reaktif daripada kreatif dan proaktif. Dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran di organisasi, perlu ada tindakan. Yang pertama, proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan. Yang kedua, perubahan memperkuat adanya daya dorong atau daya ungkit perubahan dan tindakan perubahan atau resistensi. Yang ketiga, membawa kembali organisasi pada keseimbangan baru. 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama, membangun komitmen pada pembelajaran, yaitu membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategi, investasi dalam pembelajaran, mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran, mengukur tolak ukur, menelusuri pembelajaran, menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Lalu ada bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak. Di antaranya ada menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi, lalu memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional. Itu tadi pemaparan materi dari saya mengenai pembelajaran organisasi. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua untuk lebih mengerti dan memahami apa itu pembelajaran organisasi. Tunggu video pemaparan materi selanjutnya ya. Dadah!